Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Asik. Mari berkembang bersama untuk menjadi lebih baik. Edisi bulan Oktober kali ini saya nggak sendiri lagi ya. Hari ini jumpa lagi bersama Bu Zaza dan bintang tamu kita kali ini bukan main-main. Beliau merupakan narasumber nasional juga. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi kekinian tentang coding untuk anak usia dini. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu beliau. Beliau merupakan salah satu guru TK yang berprestasi juga di bidang pendidikan anak usia dini. Beliau bernama Ibu Alifa Monika Jensi SPDGR. Selamat pagi Bu Moni. Selamat pagi. Oke, hari ini kita kebetulan ada di satu tempat ya, di Padang. Dalam darah Mila nih kita sama-sama jadi narsum dari Direktorat PAUD yang kita kemarin tentang digital juga, digitalisasi tentang penggunaan IFP interaktif flat panel. Nah kali ini kita tidak membicarakan IFP tetapi membicarakan tentang berpikir komputasional untuk anak usia dini. Tapi sebelumnya kita mintakan dulu nih Bu Monik untuk memperkenalkan diri kepada kita bersama tentang siapa sih beliau ini sebenarnya. Silakan Bu Monik. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alifa Monika Jensi. Biasanya teman-teman panggil saya Bu Monik atau Bu Alifa. Nah, sekarang saya domisili kerjanya di TK Telkom Padang. Dan untuk kesempatan kali ini bisa ketemu sama Bu Za di kegiatan BIMTEK digitalisasi, dan kali ini kita akan membahas tentang computational thinking. Nah itu saja perkenalannya. Oh iya, kebetulan juga punya podcast, nanti bisa ya Bu Zizi ya kirim Bu Zaza loh, belum kan ganti nama ya, tenang aja. Ya bisa ya Bu Zaza, boleh. Nanti hasil editingnya kita kirim ke Bu Monik karena sama-sama on air. Sama-sama penyiar radio juga. Jadi beliau punya podcast tapi versi radio, audio doang. Kalau kita podcast versi video, audio visual. Audio visual. Oke. Langsung aja nih. Kan kita lagi marak-maraknya tentang coding. Nah, coding itu tidak terlepas tentang berpikir komputasional anak usia dini. Menurut Bu Monik nih yang udah kemarin mengikuti pelatihan ke Jakarta ya, itu dari mana? Coba bisa ceritakan pelatihannya itu sebelumnya gimana? Itu pelatihannya ngadain Direktorat PAUD dan Direktorat PAUD ada juga seleksinya. Namanya itu mikrokredensial non gelar. Jadi kita ada sekitar 3 bulan itu daring dan non daring. Nah jadi itu ada seleksinya. Nah udah seleksi, proses seleksinya itu nanti ada berkas, ada seleksi ujiannya juga. Nanti terakhir itu finishing wawancara. Ya. Nah jadi nanti untuk teman-teman yang mau ikut untuk seleksi mikrokredensial di versi bidang lain, nanti itu banyak. Sekarang kan ada tentang inklusi, terus juga coding ada batch 2-nya nanti. Dan pelaksananya yang akan diajak kerjasama dari direktorat tuh berbagai universitas ternama. Kalau kemarin dapat sesi Universitas Korea. Korea. Itu modiknya ke Korea. Orang Koreanya ke sini. Orang Koreanya diundang ke sini. Jadi kita kayak dapat beasiswa, tapi nanti beasiswa itu diuangkan untuk mendatangkan pemateri dari luar. Nah, itu orang-orang hebat yang udah memakai penerapan komputasional di sekolahnya, mulai dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya sampai ke universitasnya. Bahkan profesornya itu nanti akan mengajarkan calon guru nantinya untuk di sekolah-sekolah agar sudah mulai menerapkan pembelajaran komputasional. Wah, luar biasa ya, berarti Indonesia baru menuju sedangkan negara lain sudah menerapkan betul. Nah, tentang berpikir komputasional itu berpikir apa sih Mbak Moni? Pakai Mbak nih. Ada apa-apa lah ya, masih Mbak ya. Gimana sih? Berpikir komputasional itu bagaimana kita mengajak anak berpikir secara tertata. Jadi anak sebelum mengaduk kopi, bagaimana runtutan. Jadi mulai dari anak menyiapkan dulu gelasnya, mempersiapkan dulu bahannya, mempersiapkan dulu air panasnya, apa yang dimasukkan terlebih dahulu. Jadi anak belajar meruntun sesuatu itu pada tempatnya, sehingganya nanti pada masa depannya dia bisa menciptakan sesuatu itu dipikir terlebih dahulu bagaimana prosesnya, mengantisipasi kegagalan dalam menciptakan sebuah produk teknologi seperti itu. Jadi kita bagaimana sekarang pemerintah untuk mencanangkan produk computational thinking ini kepada anak agar nanti masa depan kita di era selanjutnya anak-anak ini sudah terbiasa dengan merencanakan sesuatu. Mulai dari ada programnya mulai dari A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Sesuai urutannya dan sistematis. Betul, sistematis. Karena kan memang kebanyakan dari kita generasi sekarang kan kita punya ide, tapi kita nggak runtun.
kita nggak berpikir bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dampak negatifnya, bagaimana dampak positifnya, tapi kita hanya memikirkan kita ada ide bagaimana itu bisa berhasil, tapi kita nggak pikir bagaimana prosesnya. Nah sekarang bagaimana komputasional ini dimasukkan ke dalam kurikulum agar anak ini tahu proses dari awal sampai akhir. Oke. Nah, ayah bunda di rumah ini mungkin penasaran atau mungkin menduga-duga tentang berpikir komputasional. Ada terbersit mungkin anggapan, apakah berpikir komputasional itu anak TK memprogram atau bermain komputer atau ya kayak komputer maksudnya, karena Mbak Monik bilang tadi itu mereka melakukan sesuatu secara sistematis atau terprogram. Itu apakah sama dengan membuat program atau bermain komputer, itu gimana? Ya, sebenarnya untuk secara global, secara konsep umum, diawali dari anak usia dini itu sendiri, kita memberikan kegiatan secara runtun kepada anak. Jadi anak mengenal bagaimana proses awal. Nah, jadi kita untuk guru sendiri itu diminta kepada guru melihat proses anak. Jadi nanti anak ketika melakukan, oh di sini errornya seperti ini. Nah, kita bisa menyampaikan kepada anak, coba bagaimana urutan awalnya. Nanti anak bisa mengatakan, oh ternyata saya salah tadi, saya belum masukkan air panasnya. Iya, jadi saya baru kesalahannya di mana gitu. Iya, jadi kan kalau sebanyakan dari kita warga Indonesia, itu kan kalau anak salah udah langsung dibantu, tapi anak tidak tahu salahnya di mana. Nah, anak belajar dari, oh salah ya saya di sini, berarti kamu harus mulai dari mana gitu. Nah, kalau untuk proses pembelajarannya mulai dari hal kecil, misalnya seperti kita membuat makanan, kita mengajarkan anak cara membuat sandwich. Cara membuat sandwich itu langkah pertama seperti apa? Siapkan 2 roti. Kemudian apa lagi yang kita siapkan? Ada selainya. Kemudian kita siapkan apa lagi? Ada sayur seledrinya. Kalau suka tomat boleh, kalau suka telur boleh. Lalu urutannya seperti apa? Seperti itu. Oh, berarti itu bikin sandwich itu udah merupakan berpikir komputasional. Iya, berarti. betul. Wah, berarti sederhana juga ya untuk Iya. kegiatan berpikir komputasional atau CT, computational thinking untuk anak usia dini. Kalau saya pikir mah ini kok ribet banget gitu ya. Kenapa sih anak TK kudu berpikir komputasional gitu. Nah, sekarang kalau bagi guru-guru nih persiapannya apa sih yang harus dipersiapkan oleh guru untuk menstimulus cara berpikir komputasional anak kita? Guru sebaiknya kenali dulu bagaimana muridnya, bagaimana perkembangan anaknya, karakter anaknya masing-masing. Setelah itu tanyakan kepada anak mereka maunya apa yang mereka minati. Misalnya mereka suka buahnya itu buah seperti apa. Lalu kita carikan bentuk kegiatannya. Nah, untuk awal ketika kita mulai berpikir computational thinking, kita mulai dari bentuk sederhana dulu. Misalnya ada 3 langkah saja yang kita berikan. Besok kita tingkatkan lagi menjadi 5 langkah. Itu sesuai instruksi atau anak aja yang melakukan? Berdasarkan berpikir computational thinking, kita hanya menjelaskan bagaimana caranya. Kita tidak mempraktekkan, Tidak menginstruksikan, tidak mempraktekkan juga tidak, berarti? tapi kita menjelaskan cara membuatnya adalah pertama masukkan. Jadi anak akan mengingat urutan-urutan dan langkah-langkahnya. Nah, nanti mereka akan mencoba sendiri urutan-urutan tersebut. Nanti ketika mereka gagal, ketika mereka melakukan kesalahan, kita sampaikan tadi apa yang dilakukan, apa yang terlebih dulu dimasukkan. Nah, itu akan membangun berpikir kritis bagaimana anak menemukan solusi sendiri terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Nah, sehingganya nanti mereka akan menemukan jawaban dari proses tersebut tanpa kita harus contohkan. Kebanyakan kan kita contohkan dulu ya, kebanyakan. Nah, karena anak sudah didesain, setiap manusia yang saya pelajari waktu bersama orang Korea, setiap manusia itu sudah dibekali dengan kemampuan dan sel-sel otak yang luar biasa dari Allah SWT. Nah, bagaimana kita mengembangkan sinap-sinap mereka supaya mereka itu bisa memfungsikan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, biarkan mereka menemukan sendiri jawaban dari kesalahan mereka tersebut. Berarti tidak diinstruksikan, tidak dicontohkan, tapi kita jelaskan aja step-stepnya apa gitu ya. Mereka mencobakan sendiri. Berarti kalau salah ya ulang lagi ya. Kayak growth mindset. Karena kalau salah, kalau mereka fix mindset gitu kan, salah ya udah aku nggak mau lagi gitu ya. Tetapi di berpikir computational kita bisa juga melatih pola pikir bertumbuh. Iya, betul. Nah, kira-kira di rumah bisa nggak sih ayah bundanya menerapkan cara berpikir computational ini? Bisa, dimulai dari hal sederhana. Contohnya? Misalnya dalam membuat teh itu hanya beberapa langkah, 3-4 langkah.
disiapkan dulu alatnya, kemudian apa yang dimasukkan terlebih dahulu, apakah Tapi teh tidak dulu, mencontohkan gitu ya. tidak, apakah teh tersebut dulu yang dimasukkan, apakah air tersebut yang dimasukkan. Jadi sampaikan dalam membuat teh, yang pertama kita lakukan adalah persiapkan tehnya, persiapkan gelasnya, Alat dan persiapkan bahannya air berarti. panasnya. Setelah itu masukkan teh ke dalam gelas, tuangkan air panasnya, masukkan berapa sendok gula, lalu aduk. Setelah itu masukkan air tawar. Oh, itu udah berpikir komputasional. Betul. Antara berpikir komputasional dengan coding itu berbeda atau sama sih? Sama sebenarnya Sama. Mbak, karena arahnya ke situ. Komputasional ini bagaimana anak mengenal kode-kode dari setiap sesuatu. Misalnya kita mengenalkan warna. Nah, pada gambar untuk anak memancing supaya mereka tuh minat dalam gambar, kita bikin gambar sederhana saja bentuk bunga matahari. Bunga matahari itu ada kelopak-kelopaknya, bisa kita kasih angka. Nanti pada gambar di bagian atas kita bisa berikan angka 1 itu untuk warna kuning, angka 2 untuk angka. Coding warna jadinya. Ya, coding warna. Jadi mereka bisa nggak mengikuti simbol yang sudah disediakan dan menempatkannya pada tempatnya, seperti itu. Kemudian bagaimana anak meletakkan sepatu pada tempatnya, itu salah satu coding juga. Coding juga. Ya, hal-hal sederhana seperti inilah yang mulai dari Korea, Jepang, itu kan anak-anaknya habis pulang sekolah mereka taruh Mengerjakan sendiri. sendiri ya. Kalau Nggak kita kan kadang kita dibantu, dipakein, Iya, ditaruhin, betul. semuanya diberesin. Alhasil nanti sampai gede ya orang tuanya udah kayak mohon maaf, kayak pembantu, anaknya main HP gitu, Iya, mohon maaf gitu iya. ya. Berarti itu karena tidak terarah sejak ya, kecil. tidak terstruktur, Tidak terstruktur. tidak dilatih bagaimana memposisikan pada tempatnya, mengurutkan pada sesuatu dengan semestinya gitu. Karena kalau kita tidak mengurutkan sesuatu, misalnya dari 1 ke 2 ke 3, tidak mungkin dari 1 ke 3. Langsung loncat. Ya, harus ada urutan-urutan memang sesuai prosedurnya. Nah, itu yang diajarkan supaya anak-anak kita itu terbiasa melakukan sesuatu pada prosedur. Beda dengan kita bereksperimen. Oh, beda lagi. Beda, bereksperimen itu kan memang kita mencobakan, kayak itu sains gitu kan. Dan sains itu sendiri kan memang ada juga langkahnya. Ya, cuman kan ini bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita anak ini bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, kemudian mengetahui kalau piring tidak dicuci tidak akan bersih. Apa yang kita lakukan untuk mencuci piring? Siapkan sabunnya. Nah, kalau sabun dikasih air tidak diaduk, tentu tidak muncul busanya. Iya, benar, seperti benar. itu. Jadi intinya gimana kalau anak dilatih berpikir komputasional, kedepannya itu seperti apa? Manfaat untuk kedepannya untuk apa gitu sih? Kalau untuk kehidupan sehari-harinya udah jelas ya Mbak Zah. Anak itu udah terbiasa melatih dirinya sendiri secara mandiri. Nah, untuk masa depannya dia bisa menciptakan sesuatu. Dia butuh gimana ya caranya aku agar bisa mengikat tali sepatu. Berarti langkah pertama aku harus menyatukan dulu talinya. Nah, itu tadi Mbak Zah, anak kenapa di Jepang atau di Korea belajar mengikat sepatu hanya butuh 2 minggu. Kenapa kita harus mengajarkan anak Indonesia untuk mengikat tali sepatu itu berbulan-bulan? Karena itu tadi dia sudah dilatih. Nah, kita nggak dilatih, malah kalau bisa dicariin sepatu yang nggak pakai tali. Iya benar. Termasuk Iya. anak saya tuh kalau udah disuruh pakai tali, beli sepatu yang nggak pakai tali ya, Ma. Mungkin itu karena nggak berpikir komputasional, nggak terlatih kali ya. Sama Anak kita lebih diutamakan calistung daripada berpikir komputasional. Nah, itu Benar ya? betul. Anak tidak terbiasa menggunakan apa yang dia dapatkan untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi sekarang bagaimana kita mengajak mereka, apa yang mereka pelajari di sekolah itu gunanya untuk masa depan mereka, untuk kehidupan mereka. Jadi bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka, nanti yang kamu pelajari ini akan kamu gunakan untuk kehidupan kamu sehari-hari. Gitu. Misalnya kayak kita ngajari matematika, apa gunanya kita belajar matematika? Tentu kalau kita tidak belajar berhitung, kita tidak tahu bagaimana untuk mengembalikan uang, bagaimana kita menghitung barang yang kita butuhkan, bagaimana kita menakar sesuatu. Nah, kita ajarkan dulu apa guna kita mempelajari hal tersebut. Untuk mereka jadinya akan termotivasi, oh iya ya gitu. Dan akhirnya mereka akan berpikir sendiri, bagaimana ya caranya supaya aku bisa pakai tali sepatu sendiri. Karena manfaatnya untuk aku ke depan gitu Ya, ya. anak yang motivasi dari diri sendiri dengan anak yang belum ada motivasi, proses dia untuk menangkap sesuatu itu akan berbeda.
Sama dengan halnya kita orang dewasa, kalau kita ingin sesuatu pasti kita akan usahakan dalam Usaha waktu 2 terus. minggu kita harus bisa mengetahui hal tersebut atau harus bisa mendapatkannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bekerja, dengan cara mengumpulkan duit gitu kan. Nah, kalau kita tidak punya motivasi tentu kita tidak akan pernah mendapatkan hal yang kita inginkan gitu. Begitu juga dengan anak-anak. Luar biasa ya, seru ini. Jadi semuanya antara berpikir komputasional, kemudian pembelajaran mendalam, yang Ya. berkesadaran, bermakna dan menggembirakan itu saling berterkaitan dan bisa juga mengenerapkan STEAM dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup nih ya. Nanti mungkin next time kalau kita diundang lagi, ketemu lagi, kita podcast lagi ya. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan nanti kita ada waktu dan kesempatan yang berbeda. Semoga insya Allah, doa ya. Amin. Allahumma Bisa bekerja sama lagi, mengisi materi, berbagi sharing informasi lagi untuk kegiatan lainnya bersama direktorat insyaallah. Oke, terakhir pesan Mbak Monik kepada ayah bunda atau guru-guru hebat di luar sana, bagaimana menstimulasi berpikir komputasional untuk anak ini? Silakan ayah bunda untuk menstimulasi anak-anak kita dengan hal-hal sederhana. Ajak mereka untuk melakukan sesuatu tanpa dibantu terlebih dahulu. Kemudian jelaskan bagaimana prosesnya. Nanti anak akan menemukan jalannya sendiri. Karena setiap anak yang dilahirkan di muka bumi itu Allah sudah ciptakan dengan kecerdasan otak masing-masing. Jadi nggak ada anak itu yang bodoh. Mereka sudah cerdas dari lahir, tapi bagaimana menumbuhkan sinap-sinap mereka yang belum muncul. Itu saja ya bunda dari saya. Terima kasih banyak Mbak Moni Sama-sama. yang sudah bersedia podcast bareng kita. Kita barter ntar nih ya. Semoga di lain kesempatan kita bertemu lagi. Diakhiri dengan burung merak, burung cendrawasih. Cakep. Mereka makan pepaya. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.